أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin, yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kemudian salawat berserta salam tidak bosan kita kirimkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap salawat dan salam yang kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuah pahala bagi kita semua. Kemudian saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melaksanakan segenap yang Allah perintahkan kepada kita semua dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu kepada kita melainkan terdapat berbagai macam kebaikan di balik perintah Allah tersebut, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan sesuatu kecuali ada bahaya, ada mudarat dan kerugian di dalam larangan Allah tersebut jika kita kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukukul ikhwati wal akhawat, yaitu hak-hak saudara-saudara laki-laki dan hak-hak saudara-saudara perempuan kita. Inilah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Sesungguhnya keluarga merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang besar yang wajib untuk disyukuri oleh setiap orang yang memiliki keluarga. Setiap orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia punya kewajiban untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Begitu juga dengan keluarga, dengan adanya saudara baik laki-laki maupun perempuan, itu merupakan suatu nikmat yang besar artinya dan nilainya dalam kehidupan kita selaku seorang muslim. Maka kita berkewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar ini dengan menunaikan hak-hak saudara kita baik saudara laki-laki maupun perempuan. Banyak orang membicarakan tentang hak-hak seorang ibu, banyak orang-orang yang membicarakan tentang hak seorang bapa, banyak orang yang membicarakan hak seorang anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Tetapi jarang kita bahas, jarang kita bicarakan hak-hak saudara kita, saudara kandung kita maupun yang bukan saudara kandung dengan kita, saudara sebapak ataupun seibu dengan kita. Hal ini jarang kita bicarakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua saudara-saudara kita ini tercakup dalam sebuah hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Miqdami Ibnu Abi Karibah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Al-Miqdam bin Abi Karibah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum thalatha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ibu kalian sebanyak 3 kali. Wasiat tersebut Allah wasiatkan, innallaha yusikum bi abaikum, sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kalian agar kalian berbakti kepada bapak kalian. Innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab, sesungguhnya Allah juga telah berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada karib kerabat kalian. Semakin dekat tali kekerabatan seseorang dengan kita, maka dia lebih berhak untuk kita baiki. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan hak-hak saudara laki-laki kita ataupun hak saudara perempuan kita termasuk ke dalam silatul arham, menjalin tali kekerabatan yang telah Allah perintahkan dan telah diperintahkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambungnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah haramkan untuk memutuskannya, hingga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali kekerabatannya, memutuskan tali silaturahim secara umum, dan memutuskan tali persaudaraan dengan saudara kandung kita.
atau saudara yang sebapak dan seibu dengan kita, itu termasuk di antara perbuatan yang hukumannya, siksaannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum siksaan yang menanti orang tersebut di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min zambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu pun dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukuman atas dosa tersebut dalam kehidupan di dunia ini, beserta dengan hukuman yang Allah sediakan bagi orang tersebut di akhirat kelak, kecuali dosa al-baghi, yaitu perbuatan zalim, perbuatan melampaui batas, kemudian perbuatan memutuskan tali kekerabatan, memutuskan tali silaturahim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang mulia. Begitu banyak perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Bahkan mereka sampai memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur yang gelap. Kemudian Yusuf dijual di negeri Mesir, dan berbagai macam ujian silih berganti mendatangi Yusuf alaihissalam. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukannya, dan saudara-saudaranya yang dulu menyakitinya, mereka datang ke negeri Mesir. Dan saat itu Yusuf alaihissalam, dia tidak berniat untuk membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya, bahkan dia tidak punya dendam sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kemuliaan akhlaknya Yusuf alaihissalam? Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah adalah Rabb yang Maha mengasihi. Sesungguhnya telah disebutkan di dalam Al-Quran sebuah kisah yang sangat menakjubkan tentang bagaimana ikatan kebaikan antara seorang saudara perempuan dengan saudara laki-laki, antara seorang saudara laki-laki dengan saudara laki-lakinya yang lain, yaitu dalam kisah keluarga Nabi Musa alaihissalam, di mana kakaknya Nabi Musa alaihissalam yang perempuan, dia berusaha untuk menyelamatkan saudaranya Musa alaihissalam tatkala ibunya Nabi Musa menghanyutkan Musa di sungai Nil yang deras arusnya. Kemudian Nabi Musa ini dibawa oleh arus yang deras menuju istana Fir'aun, dan saudara perempuannya Nabi Musa, dia ikuti kemana arah kotak tersebut berjalan. Kemudian dia menemui orang-orang yang menyelamatkan Nabi Musa dari sungai tersebut. Apa katanya? "Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun." Maukah kalian aku tunjukkan ke sebuah rumah yang akan mengurus, yang akan menjamin keselamatan Nabi Musa alaihissalam ini, wa hum lahu nasihun, sedangkan keluarga tersebut adalah orang-orang yang benar tulus mengasihi dan menyayanginya. Kemudian kita melihat Nabi Musa alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menjadikan saudaranya Harun alaihissalam untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi seorang rasul yang bisa membantu Musa alaihissalam dalam berdakwah kepada Fir'aun dan segenap orang-orang yang mendukungnya. Kata Nabi Musa alaihissalam, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya Harun ini dijadikan seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya rid'a yusaddiquni inni akhafu ayyukazzibun." Wahai Rabbku, jadikanlah saudaraku Harun sebagai seorang rasul, karena sesungguhnya lisannya lebih fasih dariku, dan utuslah dia sebagai orang yang mendukung dakwahku. Dia akan membenarkan segala ucapanku, dan sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Inilah Nabi Musa alaihissalam. Dalam hadis, dalam riwayat, dalam ayat yang lain, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin." Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa saudaraku, yakni Harun alaihissalam, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, dan sesungguhnya engkau Rabb kami adalah Rabb yang Maha Pengasih. Oleh karena itu beberapa orang dari kalangan salaf, mereka mengatakan tidak ada di dunia ini orang yang lebih besar pemberiannya kepada saudaranya melebihi besarnya pemberian Musa alaihissalam kepada saudaranya Harun alaihissalam. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta dengan penuh ketundukan, kerendahan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudaranya Harun alaihissalam, dia memberikan syafaat, dia memberikan bantuan agar saudaranya ini dijadikan sebagai seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang saudara dia berkewajiban untuk memberikan perhatiannya kepada saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Dia harus menanyakan keadaannya, dia harus peduli dengan mereka. Jika di antara mereka ada yang membutuhkan bantuan, maka dia segera memberikan bantuannya. Jika ada di antara mereka yang sakit, dia segera menjenguknya. Jika ada di antara mereka yang berbahagia, dia ikut berbahagia. Dan jika ada di antara saudaranya, baik yang laki-laki maupun perempuan, saudara kandung, sebapak ataupun seibu, dia juga ikut
bersedih bersama mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka tidak membutuhkan bantuan, paling kurang berikanlah hadiah yang membuat hati mereka senang. Tariq ibn al-Muharibi qala, dari seorang sahabat yang mulia, Tariq ibn Abdullah al-Muharibi, dia berkata, qadimtul Madinata, saya datang ke kota Madinah, fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaktubun nas. Ternyata saat itu Rasulullah SAW sedang berdiri, sedang menyampaikan khutbah kepada banyak orang. Wa huwa yaqulu, dan dalam khutbah tersebut Rasulullah SAW bersabda, yadul mu'ti ulya, tangan yang memberi itu lebih mulia, kata Rasulullah SAW. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Ummaka wa abak, yaitu ibumu, kemudian bapakmu. Ukhtaka wa akhak, kemudian saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu. Summa adanaka adanak, kemudian orang yang lebih dekat denganmu, kemudian orang lebih dekat denganmu. Dalam berbuat baik kepada karib kerabat kita, termasuk yang pertama adalah ibu kita, kemudian bapak kita, kemudian saudara perempuan kita, kemudian saudara laki-laki kita, kemudian orang yang lebih dekat dengan kita, dan begitu seterusnya. Ada urutannya, ada prioritasnya. Sebagian orang lebih peduli dengan orang lain daripada saudara kandungnya. Mungkin saudara kandungnya sakit, dia tidak peduli. Tetapi kalau temannya yang jauh dari rumahnya, begitu dia mendengar berita temannya sakit, dia dengan susah payah menjenguk temannya. Inilah beberapa bentuk kesalahan di dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang saudara perempuan termasuk di antara orang-orang yang memiliki hak yang sangat besar terhadap saudara laki-lakinya. Oleh sebab itu, seorang laki-laki mesti memberikan perhatian kepada saudara perempuannya. Dia wajib menjadi penolong bagi seorang saudara perempuannya di dalam menjalankan agama ini. Dia wajib menghilangkan kesusahan yang menimpa saudara perempuannya. Dia wajib memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara perempuannya. Jangan diabaikan, jangan cuek, jangan tidak peduli dengan saudara-saudara perempuan kita. Merekalah orang-orang yang tulus mengasihi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW dari Jabir ibn Abdullah, mencontohkan kepada kita semua betapa besar pengorbanan seorang saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya. Ayah Jabir ibn Abdullah ini, dia gugur dalam perang Uhud, sementara dia memiliki 9 orang anak perempuan. Bagaimana Jabir mengurusi adik-adiknya yang perempuan ini? Maka dia memilih seorang wanita yang janda untuk dia jadikan sebagai istri. Apa alasannya? Supaya wanita yang sudah menjadi janda ini, dia bisa mengurusi adik-adiknya, dia bisa mengajarkan adab kepadanya, dia bisa berkumpul dengan mereka, mengurusinya, memberinya makan dan seterusnya. Inilah satu bentuk pengorbanan yang dicontohkan oleh seorang sahabat yang mulia, Jabir ibn Abdullah. Suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Jabir. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Tazawwajta? Apakah kamu telah menikah wahai Jabir?" Qultu na'am. Jabir menjawab, "Iya wahai Rasulullah SAW." Qala bikran am sayyiban? Rasulullah bertanya kembali, "Apakah engkau menikah dengan seorang yang perawan, dengan seorang gadis yang perawan, atau dengan seorang wanita yang sudah menjadi janda?" Qultu bal sayyiban. Jabir menjawab, "Tetapi aku menikahi seorang janda wahai Rasulullah." "Afala jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuka?" Kenapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis perempuan yang engkau bisa bermain dengannya dan dia juga bisa bermain dengan engkau? Qultu inna li akhawat. Jabir menjawab, "Sesungguhnya aku ini wahai Rasulullah, aku memiliki saudara-saudara perempuan. Fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna wa taqumu 'alaihinna." Aku ini memiliki saudara-saudara perempuan yang banyak, 9 orang. Maka aku menikahi seorang perempuan yang sudah janda. Tajma'uhunna, yang akan berkumpul dengan saudara-saudara perempuanku yang kecil-kecil. Wa tamshutuhunna, yang akan menyisir rambutnya. Wa taqumu 'alaihinna, dan akan mengurusnya. Lihatlah betapa besar pengorbanannya Jabir ibn Abdullah untuk saudara-saudara perempuannya yang kecil. Apakah ada di zaman kita yang seperti itu? Ini yang perlu menjadi teladan bagi kita semua. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjanjikan pahala yang luar biasa besar, bahkan surga, bagi orang-orang yang mengurusi anak-anak perempuannya, dan bagi orang-orang yang mengurusi saudara-saudara perempuannya yang mereka tidak punya lagi tempat bersandar, yang mereka tidak memiliki lagi orang tua untuk mengurusi mereka. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun min ummati," tidak ada seorang pun dari umatku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "yang ulu thalatha banatin aw thalatha akhwat," yang mengurusi 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan, fayuhsinu ilaihinna, lalu ia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya atau kepada saudara-saudara perempuannya tersebut, illa kunna lahu sitra minan nar, kecuali anak-anak perempuan tersebut atau saudara-saudara perempuan tersebut akan menjadi pelindung bagi dirinya, bagi orang yang mengurusi anak-anak tersebut, dari api neraka.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ala ibnataini aw thalatha banat aw ukhtaini aw thalatha akhawat." Barang siapa yang menanggung nafkah 2 orang anak perempuan, atau 2 orang saudara perempuan, atau 3 orang anak perempuan, atau 3 orang saudara perempuan, hatta yamutna, hingga mereka semua meninggal dunia, aw yamutu anhunna, atau laki-laki yang mengurusi tersebut yang meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, "Kuntu ana wa huwa kahatain," wa asyara bis sababati wal wusta. Bagaimana dekatnya orang yang mengurusi anak perempuannya atau saudara-saudara perempuannya. Di surga, kata Rasulullah SAW, jarak orang tersebut dengan Rasulullah adalah seperti jari tunjuk dengan jari tengah ini. Dengan jari tengah ini. Demikian ganjaran yang luar biasa bagi orang yang mau mengorbankan dirinya untuk mengurusi anak-anak perempuannya atau mengurusi saudara-saudara perempuannya yang masih kecil-kecil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pintu kebaikan yang paling agung kepada saudara-saudara perempuan kita adalah menjaga hak-hak mereka di dalam harta warisan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia banyak orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan warisan kepada para wanita, baik itu istri ataupun anak perempuannya ataupun saudara-saudara perempuannya. Dia tidak memberikan hak-hak mereka. Bahkan dia melakukan kezaliman terhadap wanita-wanita tersebut. Dan ini merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Di antara bentuk kezaliman seorang saudara kepada saudara-saudara perempuannya adalah dia menghalang-halangi saudara perempuannya ini untuk menikah dengan laki-laki yang saleh, yang baik agamanya dan akhlaknya. Atau ada seorang laki-laki, seorang saudara laki-laki yang berusaha untuk merusak rumah tangga saudara perempuannya. Dia tidak suka dengan iparnya, dengan laki-laki yang menjadi suami adiknya atau kakaknya, lalu dia berusaha untuk memisahkan mereka. Ini adalah suatu bentuk kezaliman yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Kemudian juga ada di antara seorang kakak atau abang atau saudara laki-laki yang dia tidak suka mantan suami adiknya kembali kepada adiknya itu, rujuk kepada adiknya. Kemudian dia berusaha untuk menghalang-halanginya. Padahal dia benar-benar ingin kembali berumah tangga dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Banyak terjadi dalam kehidupan kita ini. Rawal Bukhari anil Hasan fi qawlihi ta'ala. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Hasan dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'dhuluhunna." Janganlah kalian menghalang-halangi mereka untuk menikah kembali. Kemudian Al-Hasan berkata, "Haddatsani Ma'qil bin Yasar." Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku, "Annaha nazalat fihi." Bahwa ayat ini, "Fala ta'dhuluhunna." Janganlah kalian menghalang-halangi mereka untuk menikah lagi. Ayat ini turun mengenai Ma'qil bin Yasar. Kata Ma'qil bin Yasar, "Zawajtu ukhtan li min rajulin." Saya menikahkan seorang saudara perempuanku dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut mentalaknya, menceraikannya. Kemudian tatkala idahnya telah selesai, dia kembali datang meminang saudara perempuan saya tersebut. Lalu saya katakan, kata Ma'qil bin Yasar, "Dulu saya menikahkan kamu, lalu saya berikan kamu tempat duduk yang enak, saya muliakan kamu, lalu kamu ceraikan saudara perempuan saya. Kemudian sekarang kamu datang melamarnya kembali. La, wallahi la ta'udu ilaika abada." Demi Allah, dia tidak boleh kembali kepadamu untuk selama-lamanya. Wa kana rajulan la ba'sa bihi. Sedangkan laki-laki tersebut yang mantan adik iparnya adalah laki-laki yang tidak ada cacatnya. Kemudian apa? Wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaihi. Dan perempuan tersebut dia ingin kembali lagi dengan suaminya. Fa anzalallahu ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Fala ta'dhuluhunna." Jangan kalian halang-halangi mereka untuk menikah atau bersatu kembali. Kemudian saya katakan kepada Rasulullah SAW, kata Ma'qil bin Yasar, "Al-ana af'alu ya Rasulullah." Sekarang saya akan laksanakan perintah yang terdapat dalam ayat ini, wahai Rasulullah. Fazawwajaha iyyahu. Lalu dia menikahkan kembali saudara perempuannya dengan laki-laki tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara musibah yang besar, dosa besar yang menimpa banyak kaum muslimin hari ini dan dilakukan oleh banyak kaum muslimin adalah qati'atur rahim, memutuskan tali kekerabatan dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan saudara laki-lakinya, dengan saudara perempuannya. Ini merupakan suatu dosa besar yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat sementara kita melakukan satu larangan di antara larangan-larangan Allah yang besar? Apa jawaban kita? Apa uzur kita? Apa alasan kita di hadapan Allah Tabaraka wa taala? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, "Limaza qata'ta rahimaka?" Kenapa kamu putuskan tali kekerabatanmu? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai saudara yang besar, maka hendaklah kita menjadi orang yang besar dari segi pikiran kita, dari segi agama kita. Dan kita yang merupakan saudara yang lebih kecil umurnya,
lebih muda umurnya, maka hendaklah kita menjadi saudara-saudara yang senantiasa menghormati kakak kita, abang kita, saudara kita. Jangan diremehkan, jangan diabaikan, dituruti nasihatnya, didengarkan segala perintahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi segala bentuk yang membuat kita saling dengki, saling benci, saling tidak bertegur sapa dengan saudara-saudara kita. Jika kita dengan saudara kandung kita atau saudara sebapak dan seibu saja tidak bisa berbuat baik, tidak bisa saling bertegur sapa, tidak bisa saling berdamai, apalagi dengan orang lain. Makanya kita senantiasa menjaga hak-hak saudara kandung kita atau saudara sebapak, seibu dengan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling benci, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi satu dengan yang lain. Bertemu di jalan padahal saudara kandungnya, dia tidak mau menyapanya, saling menjauhi. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas, tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk memboikot, untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi, barang siapa yang memboikot, tidak mau bertegur sapa, tidak mau kenal dengan saudara kandungnya atau dengan saudara seagamanya selama 3 hari, selama setahun, maka dia sama dengan menumpahkan saudara tersebut. Artinya orang yang tidak bertegur sapa dengan saudara kandungnya lebih dari 3 hari, sebulan, setahun, bahkan berkerat rotan kata orang Minang, tidak mau kenal sama sekali dengan saudaranya, biarkan dia dengan segala urusannya, ini sama dosanya dengan menumpahkan darah saudara kita tersebut. Luar biasa dosanya. Maka semua, marilah kita pererat ikatan persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita, seibu, sebapak atau seibu. Ikatkan tali persaudaraan tersebut dengan ikatan yang kuat. Jangan dicerai-beraikan kita oleh orang-orang yang ingin merusak kehidupan kita dalam kehidupan kita ini. Kemudian marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapangkan dada kita untuk menerima kesalahan dari orang lain, karena tidak ada satupun orang di dunia ini kecuali melakukan kesalahan, sebagaimana kita juga melakukan kesalahan terhadap orang lain. Kenapa orang lain tidak boleh bersalah di hadapan kita, sementara kita juga sering melakukan kesalahan kepada orang lain? Lapangkan dada kita untuk memulai meminta maaf kepada saudara kita meskipun dia lebih kecil dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah kalian semua melapangkan dada kalian, hendaklah kalian semua memaafkan orang-orang lain. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ma tawadha'a ahadun ila Allah illa rafa'ahu Allah, tidak ada seorang pun yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan tinggikan derajat orang tersebut. Wa ma zadallahu bi'afwin illa izza, dan tidaklah seseorang memaafkan orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tambah kemuliaan dan keagungan orang tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.